Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, nama saya Galuh dan nanti ada teman saya juga, Intan. Kami berdua dari mahasiswi STAY Kampus P dengan program studi Auditing 2 kelompok 5 ingin mempresentasikan bab 16, yaitu tentang menyelesaikan pengujian dalam siklus penjualan dan penagihan piutang usaha. Yuk langsung aja. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang metode untuk merancang atas rincian saldo. Nah, biasanya dalam merancang pengujian ini ada 8 tujuan audit yang harus dipenuhi. Di antaranya yang pertama itu ada piutang usaha dalam neraca saldo yang sama dengan jumlah file induk terkait dan totalnya telah ditambahkan dengan benar serta sama dengan buku besar umum atau bisa disebut dengan detail tie-in. Yang kedua itu ada piutang usaha yang dicatat atau bisa disebut dengan keberadaan. Biasanya ini bisa disebut dengan konfirmasi saldo pelanggan yang merupakan hal penting untuk menentukan ekstensi piutang yang dicatat. Lalu berikutnya ada piutang usaha yang ada telah dicantumkan atau kelengkapan. Biasanya ini untuk mengidentifikasikan piutang usaha pada neraca saldo atau memvoting neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasi saldonya dengan akun pengendalian pada buku besar umum. Selanjutnya ada piutang usaha sudah akurat atau bisa dilihat dengan keakuratan. Nah, dapat dilihat dengan konfirmasi atau memeriksa dokumen pendukung. Nanti selanjutnya ada piutang usaha telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Ini biasanya memastikan bahwa klien telah memisahkan dengan benar klasifikasi piutang yang berbeda. Lalu ada piutang. Lalu selanjutnya pisah batas usaha yang sudah benar atau pisah batas. Biasanya untuk memverifikasi bahwa transaksi yang mendekati akhir batas periode akuntansi telah dicatat pada periode yang tepat. Terdapat 3 jenis pisah batas yang penting untuk diverifikasi terkait dengan akun piutang usaha, yaitu pisah batas penjualan, pisah batas retur atau pisah batas retur ya, dan pengurangan penjualan. Lalu ada pisah batas penerimaan kas. Lalu setelahnya itu ada piutang usaha dinyatakan pada nilai realisasi atau nilai realisasi. Biasanya mengharuskan perusahaan menyatakan piutang usaha pada jumlah yang akhirnya akan tertagih. Perubahan saldo penyisian piutang tertagih harus merefleksikan perubahan kondisi perekonomian dan volume penjualan. Intinya kayak gitu. Nah, lalu yang terakhir ada klien yang memiliki hak atas piutang usaha. Dalam berbagai kondisi, piutang usaha sudah menjadi jaminan, dibebankan pada orang lain, dan sebagainya. Maka dalam kondisi tersebut, auditor dapat melakukan review, notarial rapat, konfirmasi bank, kontrak utang menyangkut piutang yang dijaminkan, dan memeriksa file korespondensi. Lalu nanti selanjutnya itu ada gambar 16 strip 1. Nah, nanti di slide berikutnya ini udah kelihatan. Di slide ini yaitu tentang metode untuk merancang pengujian atas rincian saldo bagi piutang usaha. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Yang pertama itu mengidentifikasikan risiko bisnis klien yang mempengaruhi piutang usaha, yang dimana sebagai bagian dari pemahaman ini, auditor mempelajari industri dan lingkungan eksternal serta mengevaluasi tujuan, manajemen, dan proses bisnis untuk mengidentifikasikan risiko bisnis klien yang signifikan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan termasuk piutang usahanya. Lalu yang kedua ada menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren untuk piutang usaha. Nah, dalam melakukan tugasnya, auditor pertama-tama akan memutuskan pertimbangan pendahuluan mengenai materialitas laporan keuangan secara keseluruhan dan kemudian mengalokasikan jumlah pertimbangan pendahuluan di setiap akun neraca
yang signifikan termasuk piutang usaha. Alokasi ini disebut sebagai penetapan sesaji yang dapat ditoleransi. Lalu ada menilai risiko pengendalian untuk siklus penjualan dan penagihan. Nah, aspek yang utama harus diperhatikan oleh auditor dalam pengendalian internal adalah satu, pengendalian yang mencegah atau mendeteksi penggelapan. Lalu yang kedua, pengendalian terhadap sisa batas. Lalu yang ketiga, pengendalian yang terkait dengan penyisian piutang tak tertagih. Lalu di tahap berikutnya adalah merancang dan melaksanakan pengujian, pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus penjualan dan penagihan. Biasanya hasil pengujian pengendalian akan menentukan apakah penilaian risiko pengendalian untuk penjualan dan penerimaan kas harus direvisi. Sedangkan auditor menggunakan hasil pengujian substantif atas transaksi untuk menentukan sejauh mana risiko deteksi yang direncanakan akan dipenuhi bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo piutang usahanya. Lalu yang selanjutnya ada merancang dan melaksanakan prosedur analitis untuk piutang usaha. Di sini sebagian prosedur analitis yang dilaksanakan selama tahapan pengujian yang rinci dilakukan setelah tanggal neraca tetapi sebelum pengujian atas rincian saldo. Nah, auditor melaksanakan prosedur analitis untuk siklus penjualan dan penagihan secara keseluruhan bukan hanya pada piutang usaha. Hal ini memang harus demikian karena hubungan yang erat antara akun-akun laporan laba rugi dan neraca. Jika auditor mengidentifikasikan salah saji yang mungkin terjadi dalam retur dan pengeluaran penjualan dengan menggunakan prosedur analitis, piutang usaha mungkin akan mengakses salah saji itu. Ketika memverifikasi dan memeriksa dokumen pendukung, audit tidak boleh mengabaikan kemungkinan aktiva mengalami kurang saji, tetapi lebih memperhatikan lebih saji. Karena lebih saji ekuitas pemilik dapat terjadi baik dari lebih saji aktiva atau kurang saji kewajiban. Nah, merupakan hal yang alami bagi akuntan publik untuk menekankan kedua salah saji tersebut. Lalu yang terakhir itu ada merancang pengujian atas rincian saldo piutang untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Di sini tugasnya menggabungkan faktor-faktor yang menentukan risiko deteksi yang direncanakan sangatlah kompleks karena pengukuran setiap faktor bersifat tidak jelas dan bobot yang tepat yang akan diberikan pada suatu faktor sangatlah subjektif. Sebaliknya, hubungan antara setiap faktor dan risiko deteksi yang direncanakan telah terbentuk dengan baik. Untuk sejauh ini adalah tahap-tahap yang akan dilakukan oleh auditor ketika nanti si auditor melakukan tugasnya ke perusahaan-perusahaan yang nantinya akan diaudit. Nah, di slide selanjutnya terdapat pembahasan tentang merancang pengujian atas rincian saldo, yang dimana diasumsikan bahwa 1. Auditor telah menyelesaikan kertas kerja perencanaan bukti yang serupa dengan yang ada. Lalu yang kedua, auditor telah memutuskan risiko deteksi yang direncanakan untuk pengujian atas rincian saldo bagi setiap tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Prosedur audit yang dipilih dan ukuran sampelnya akan sangat bergantung pada apakah bukti yang direncanakan untuk tujuan tertentu adalah rendah, sedang, atau tinggi. Ini adalah yang harus diasumsikan terlebih dahulu oleh sang auditor. Lalu slide selanjutnya adalah tentang konfirmasi piutang usaha. Di sini dijelaskan bahwa konfirmasi piutang usaha adalah konsep yang terus berulang dalam pembahasan mengenai perancangan pengujian atas rincian saldo usaha. Lalu terdapat juga persyaratan standar auditing. Nah, biasanya kalau seperti ini di mana si audit ini menggunakan konfirmasi eksternal. Nah, konfirmasi ini mungkin bisa digunakan jika situasi yang tidak tepat seperti yang pertama, auditor mempertimbangkan konfirmasi bukti
yang tidak efektif karena tidak respons, kemungkinan tidak akan memadai atau tidak dapat diandalkan. Lalu yang kedua, gabungan tingkat resiko inherent dan resiko penilaian adalah rendah dan bukti substansinya lainnya dapat diakumulasi dengan untuk menyediakan bukti yang mencukupi. Nah, selanjutnya untuk slide berikutnya sampai dengan akhir akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Intan. Ada terdapat nanti Intan akan menjelaskan tentang jenis-jenis konfirmasi. Saya akan menjelaskan slide selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis konfirmasi. Jenis konfirmasi ada 4. Yang pertama ada konfirmasi positif atau positive confirmation. Yang kedua ada formulir komunikasi yang kosong atau blank confirmation form. Yang ketiga ada konfirmasi faktur atau invoice confirmation. Yang terakhir ada konfirmasi negatif atau negative confirmation. Apa sih konfirmasi positif? Yaitu di mana kita sebagai auditor meminta klien untuk mengkonfirmasi secara langsung apakah saldo yang tertera itu sudah benar atau salah. Ada konfirmasi yang kosong itu kita mengidentifikasi kepada klien untuk mengisi saldo atau melengkapi data lainnya atau informasi lainnya. Ada konfirmasi faktur, jadi informasi yang tertera itu sesuai dengan faktur yang ada, bukan terhadap piutang usaha secara keseluruhan. Ada konfirmasi negatif, respon jika debitur tidak setuju dengan jumlah yang dinyatakan. Itu untuk konfirmasi negatif. Selanjutnya, terdapat penempatan waktu. Maksudnya, mungkin bisa dengan konfirmasi piutang pada tanggal audit yang diterima dan memeriksa dokumen internal yang terkait. Ada keputusan sampling. Keputusan sampling itu maksudnya adalah faktor utama yang mempengaruhi ukuran sampel untuk konfirmasi piutang mencangkup salah saji yang dapat ditoleransi. Keputusan sampling itu ada 2. Yang pertama ada ukuran sampel, di mana piutang usaha berada dalam beberapa kategori yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada salah saji dapat ditoleransi, ada risiko intern atau ukuran relatif total piutang usaha, jumlah akun, hasil tahun sebelumnya, dan salah saji yang diharapkan. Ada risiko pengendalian, ada risiko deteksi yang dicapai pengujian substantif lainnya. Ada jenis konfirmasi atau negatif yang biasanya memerlukan sampel yang lebih besar. Itu untuk jenis konfirmasi. Ada keputusan sampling yang kedua, yaitu pemilihan item untuk pengujian. Akan diperlukan beberapa jenis transtifikasi pada sebagian besar konfirmasi dalam suatu pendekatan umum. Transtifikasi untuk memilih saldo yang akan dikonfirmasi auditor. Mempertimbangkan nilai dolar piutang waktu piutang yang telah beredar. Ada verifikasi alamat dan penyelenggaraan pengendalian, ada menindaklanjuti non-progress. Apa sih menindaklanjuti non-progress? Itu maksudnya penjualan yang membentuk saldo akhir piutang usaha. Ada bagiannya untuk penjualan yang membentuk saldo piutang usaha. Yang pertama itu ada penerimaan kas selanjutnya. Bukti penerimaan kas selanjutnya pada tanggal konfirmasi meliputi pemeriksaan remittance advice, ayat jurnal dalam catatan pemeriksaan kas atau mungkin kredit selanjutnya file induk piutang usaha. Yang ke B ada salinan faktur penjualan. Hal ini bermanfaat dalam memverifikasi penerbitan faktur penjualan aktual data dari tanggal penagihan aktual. Ada dokumen pengiriman, itu benar dilakukan dalam sebagai pengujian pisah batas. Ada korespondensi dengan klien. Itu maksudnya di sini
digunakan untuk mengungkapkan piutang yang diperselisihkan, yang meragukan, yang tidak terungkap oleh cara lainnya. Berikutnya ada analisis perbedaan. Yang pertama ada pembayaran telah dilakukan, yang ke B ada barang belum diterima, yang ke C barang telah dikembalikan, yang ke D ada kesalahan klerikal dan jumlah yang diperdebatkan. Dan slide berikutnya mengembangkan program audit bagi pengujian yang terinci. Untuk membantu memutuskan luas pengujian atas risiko saldo yang direncanakan, berikut adalah sumber setiap barisnya. Ada yang pertama, materialitas kerja, risiko audit yang diterima, ada risiko intern, yang keempat ada risiko pengendalian, yang kelima hasil pengujian substansif atas transaksi, yang keenam prosedur analitis, ada risiko deteksi yang direncanakan dan bukti audit yang direncanakan. Di gambar 16-7. Nah, ini contoh penerapannya di kertas kerja. Ini bisa dibaca sendiri. Kesimpulannya, jika semua perbedaan telah diselesaikan, termasuk yang ditemukan melakukan prosedur alternatif, auditor harus mengevaluasi ulang pengendalian internal. Setiap salah saji harus dianalisis untuk menentukan apakah hal tersebut konsisten atau tidak konsistennya dengan tingkat risiko pengendalian yang dinilai pada awal audit. Auditor perusahaan publik juga harus mempertimbangkan implikasi bagi audit pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Auditor harus mengevaluasi sifat akumulatif salah saji yang ditemukan dalam sampel dalam memandang jumlah dolar salah saji populasi yang diestimasi. Meskipun salah saji yang diestimasi lebih kecil dari salah saji yang dapat ditoleransi untuk piutang usaha, salah saji yang ditemukan dalam sampel dapat menjadi masalah yang lebih serius. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.